Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti Pratiwi dari kelas B1 PGSD. Akan menyampaikan sebuah materi matematika tentang penyajian dan pengolahan data yang terdiri dari tabel, grafik batang, dan grafik lingkaran. Yang pertama ada tabel. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Yang kedua, grafik batang adalah grafik yang memplot data menggunakan batang atau kolom persegi panjang. Yang ketiga, grafik lingkaran adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke penyajian data dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada judul tabel. Judul tabel harus ditulis di tengah-tengah bagian teratas. Yang kedua, diberi nomor agar lebih mudah dalam penyajian tabel. Judul tabel ditulis dengan huruf besar semua, ditulis secara singkat dan jelas. Yang kedua, ada judul baris. Ditulis secara singkat dan jelas. Dapat ditulis dalam beberapa garis. Yang ketiga, ada judul kolom. Ditulis secara singkat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Cara mengubah data tabel ke bentuk diagram batang. Di sini terdapat tabel banyak siswa SD Jaya berdasarkan kelas dan jenis kelaminnya. Ini contoh tabelnya dan ini kita buat dulu garis. Ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Sumbu X disebut vertikal dan sumbu Y kita sebut horizontal. Dan sekarang kita mencari jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Kita tulis kelasnya di sumbu X. Dan sekarang kita tulis jenis kelaminnya di sumbu Y. Dan sekarang kita mencari dulu kelipatan dari jenis kelamin perempuan. Di sini ada 18. Kita tulis dulu kelipatan 18 dimulai dari angka 4. Kalau kalian tidak mau mencari kelipatan 4, ada 6, setelah 6, 8, 12, 14, 16, dan yang terakhir ada 18. Nah, sekarang kita sudah menemukan angka 18, lalu kita kebawahkan berdasarkan kelas 1. Nah, yang kedua ada angka 13 di sini. 13 posisinya di antara 12 dan 14. Lalu kita sampaikan ke kelas 2. Nah, sekarang lanjut ke kelas 3 dan 16. Oke, kita garis berdasarkan kelasnya ya. Lanjut ke kelas selanjutnya, ada kelas 4, 19. Nah, seperti ini hasilnya, cara mengubah data tabel berdasarkan kelas dan jenis kelaminnya. Sangat mudah kan? Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara mengubah tabel pengunjung ke dalam diagram pengunjung. Langkah pertama, kita buat dulu nama harinya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Jumlah banyak pengunjungnya. Hari Senin ada 20, Selasa 28, Rabu 24, Kamis 40, Jumat 36, dan Sabtu 50. Kita masukkan ke dalam diagram. Nama harinya kita masukkan ke dalam sumbu X, dan jumlah pengunjungnya kita masukkan ke dalam sumbu Y. Berdasarkan tabelnya, nama hari Senin banyak pengunjungnya ada 20. Senin ada 20. Yang Selasa ada 28. 28 terdapat di antara 20 dan juga 30. Itu berada di sini. Di Selasa. Hari Rabu ada 24. 24 dan juga sampai hari Sabtu
Seperti itu. Nah, begitu cara mengubah tabel pengunjung ke dalam diagram pengunjung. Mudah kan? Tinggal memindahkan nama hari, jumlah banyak pengunjungnya ke dalam diagramnya. Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, cara mencari mean, median, modus. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari mean, median, juga modus. Mean adalah sebagian nilai rata-rata suatu kelompok data. Median nilai tengah data setelah diurutkan. Lalu modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Cara mencari mean dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. Untuk mendapatkan nilai dari mean, maka Anda harus mencari tahu nilai tengah dan nilai hasil kali tengah frekuensi. Median, cara untuk menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya, memiliki rumus Q2 atau kuartil 2. Cara mencari modus, apabila ada data-data frekuensi jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka bisa memakai modus. Untuk menentukan modus, kita harus menentukan kelas tabel. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.